Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para teman-teman, para qari, sahabat qari dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tips satu lagi untuk merawat suara, termasuk pernapasan nanti, atau dengan kata lain treatment suara merdu. Pertama, dalam keseharian kita memang untuk mencapai untuk mempertahankan suara yang konsisten gitu, yang merdu, yang tanpa kendala, baik dalam internal ya, berupa itu kadang-kadang dampak polusi dari makanan yang dalam keseharian kita makan, baik itu lauk pauk ya, atau goreng-gorengan ya, atau minum-minuman yang dingin, es sirup dan sebagainya, termasuk kopi dan teh. Akan tetapi ya sebetulnya untuk sedikit-sedikit gitu, intinya jangan berlebihan makan ya, normal saja, buah-buahan termasuknya ada salak, ada pisang, ada anggur, apalagi pokoknya yang bergetah-getah gitu. Yang penting ada ukuran, maksudnya ada ya sekedar ya menghilangkan rasa penasaran gitu. Namun sebaiknya sebetulnya terutama menjelang haflah, kita menjelang tampil, menjelang ada jadwal muadzin atau ada undangan tilawah Quran. Nah, itu biasanya 2 hari atau 1 hari ya, itu buah-buah tadi agak-agak dipantang gitu, agak ya jangan dulu kita sentuh, jangan dulu kita makan, karena tadi getah-getahnya tuh berdampak, dia akan melekat, akan menempel di tenggorokan sehingga nantinya akan ada kendala, semacam kesulitan kita bermanuver, bereksplor gitu, pita suara ini kadang-kadang agak sulit untuk diarahin, agak kurang sinkron, dia nggak sinergi antara tenggorokan, saluran hidung dan sebagainya. Jadi kepinginnya kita nada ini turun tapi dia nggak mau turun ya. Kadang-kadang kita kepingin nada ini naik tapi agak mesti dipaksa, maksudnya ngegasnya tuh agak berebet gitu. Kalau pas kita ketemu ibarat kendaraan, begitu kita mau nanjak, kita mulai gas agak berebet gitu, agak ndut gitu. Nah, itu berarti ada bad contact lah istilahnya, antara tadi pita suara, tenggorokan, mulut, hidung, demikian tenaga yang dari perut, dari dada, dari punggung, leher dan sebagainya, yang saling interkoneksi ya, keterkaitan gitu maksudnya. Nah, itu aja sih. Terus paling keseharian umpamanya bisa juga sambil dalam berwudu kita
kita masukkan air itu, kita sedot air itu ke hidung, terus kita buang dengan bergantian. Biasa di awal-awal itu memang agak pusing kepala, tapi itu tadi pusing kepala itu karena saluran tadi yang ada penyumbatan nantinya akan plong dia istilah kalau pipa itu agak berlumut-lumut jadi bersih. Jadi begitu kita pagi itu kadang kalau laki-laki itu sebelah kanan lebih hangat, barangkali sebelah kanan itu sebagai output ya, kalau sebelah kiri itu sebagai input. Pada saat kita menghirup udara, kalau biasa bangun tidur pagi-pagi sebelah kanan laki-laki lebih hangat, lebih panas. Nah untuk perempuan biasanya sebaliknya. Nah itu mesti seimbang antara plus minus tadi, hangat panas dan dingin tadi, hot coolnya. Nah dengan kita biasakan minimal bangun pagi tuh sedot kita hirup dari lubang sebelah kanan, kita buang sebelah kiri. Nah demikian seterusnya, nanti bergantian untuk menstabilkan udara yang dia masuk ke dalam saluran oksigen, yang terus dia mengalir ke seluruh organ tubuh kita, terutama paru-paru, jantung. Itu aja. Sama itu tadi yang air kita sedot juga untuk melancarkan. Jadi kedua hal tersebut juga bagus untuk kesehatan, terutama yang suka sering sakit kepala gitu, istilahnya migrain. Insya Allah bisa agak nanti berkurang karena penyumbatan saluran tadi, karena dengan terapi yang rutin kita untuk saluran pernapasan udara oksigen itu akan makin berangsur semakin lancar, semakin mengalirnya normal gitu. Nggak ada lagi hambatan. Hambatan itu kadang-kadang dari dampak polusi atau dari termasuk makanan tadi yang berlemak, yang berminyak, dan tanpa sengaja kita menghirup debu polusi tadi. Nah sehingga dia bermukim menempel. Nah sehingga dengan terapi kita bersihkan selalu, kita intens, buang sebelah kanan, hirup sebelah kanan, buang sebelah kiri, dan terus bergantian hirup sebelah kiri, buang sebelah kanan, kurang lebih 10 atau 15 menit tiap ba'da subuh. Atau pada saat bangun tidur tuh kadang-kadang suka agak-agak gimana gitu kepala. Nah itu terapinya dicoba dengan hal seperti tadi, dengan hidung atau dengan tadi memasukkan air ke dalam hidung. Jadi perkara makanan yang berlemak, minuman es dingin sebaiknya dijaga. Maksudnya sebaiknya, apalagi terutama menjelang haflah, menjelang tampil. Tapi kalau hari-hari biasa sekiranya ya udah sekedar aja. Jadi segala sesuatu sebetulnya kita ikutin sunnah Nabi itu, kalau bisa ya, termasuk perut ini, untuk kekuatan perut, tenaga perut ini harus menjelang haflah, menjelang tampil harus kita isi, walaupun jangan terlalu banyak dulu, yang penting dia keisi. Karena pada saat nanti kita mengeluarkan suara nada tinggi itu, otot perut dia bekerja. Kalau makanya lah jangan sampai perut ini kosong. Maksudnya paling nggak 1 atau 2 jam sebelumnya itu udah kita isi, cuma nasi dengan dadar telur kah, atau nasi dengan sayur yang berkuah gitu, nggak masalah, sekedarnya aja. Biasanya makan 1 piring ya, ini cukup setengah piring untuk menopang dia, untuk menambah power, kekuatan, biar nggak kosong banget. Kalau kosong dia
alhasil nantinya kita makin pada saat narik suara akan makin nunduk gitu, atau bahkan dorongan dari tenaga dari perut itu kurang, nantinya nggak maksimal keluaran suara, termasuk penyimpanan tadi pernapasan di paru-paru, jantung, peredaran darah dan seterusnya. Jadi maka dari itu selama ya udah makan kita nggak pantang, oke lah. Akan tapi tadi sering kita latihan istiqomah, mau pagi aja, mau ditambah lagi pagi, siang, sore, pagi, sore, atau malam, pokoknya seketemunya sesempatnya kita ada waktu, ya udah pada sholat pokoknya dengan sholawat. Dan alhamdulillah kita dengan bersolawat minimal organ-organ tubuh yang ada, lidah, mulut, kita beramal, berzikir, itu aja. Jadi terkadang saya juga ada pengalaman menjelang haflah, menjelang tampil, umpamanya kita kayak berasa kayak masuk angin gitu, boleh tuh kita teguk kuning telur, masukin, jadi dia sambil dorong lendir-lendir yang ada di tenggorokan, terus juga ya angin-angin yang yang kurang beredar lagi, yang ya agak kurang lancar gitu peredarannya. Nah sehingga terdorong dia jadi jadi normal lagi situasi. Cuma kalau masuk angin juga agak punggung agak pegel gitu, itu berasa juga, berdampak juga pada saat kita tampil tarik suara. Jadi diusahakan semaksimal mungkin, pokoknya yang terpenting itu kondisi badan fit, punggung enak, semua enak. Makanya lah ya kalau kita ikutin sunnah tadi, makan jangan terlalu berlebihan, minum juga jangan berlebihan, jadi kebanyakan minum juga terlalu begah, terlalu banyak makan juga diusahakan dijaga itu. Akan tapi juga jangan sampai kosong, artinya menghindari lambung tadi. Kalau udah lambungnya udah kena, maksudnya itu dampaknya juga untuk kita tarik suara nanti akan kurang maksimal. Demikian sekelumit dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.